Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan gue Iqfar dari iLinks Indonesia. Jadi di edisi kali ini nggak ada apa-apa di meja gue kecuali handphone gue untuk catatan aja. Nah, di edisi kali ini gue cuma mau sharing aja sebenarnya. Ada beberapa hal yang mau gue sampaikan di sini berdasarkan pengalaman kerja gue. Jadi konteks hari ini, edisi hari ini adalah sharing sebenarnya. Ya, apa yang gue sharing ini sebenarnya adalah apa yang gue dapat dari pengalaman selama kerja berapa ya? Ini sekarang 2002, ya 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun lalu ketika gue mulai karir sebagai digital imaging artist. Ya, di video sebelumnya di interogasi, gue pernah jelasin gue kerja dulu di Agustinus Sidarta Fotografi. Ya, fotografer itu Agustinus Sidarta, salah satu kalau buat gue ya, dan kata berapa orang, dia termasuk legend, fotografer komersial yang cukup legend namanya di Jakarta. Ya, nah kebetulan gue dapat rezeki kerja sama dia dulu, mulai dari jadi asisten fotografer sampai di satu titik balik dia nawarin gue jadi digital imaging artist. Nah, ketika dia nawarin gue jadi digital imaging artist itu juga nggak gampang prosesnya. Ya, gue ngerasain namanya direvisi, dimarahin segala macem. Ketika kerjaan gue ngaco, itu masih awal-awal gue baru bisa nguasain Photoshop. Kerja gue nggak sesuai sama brief karena skill gue belum nyampe untuk ke brief, tapi dipaksa digenjot terus segala macem, akhirnya sampai. Yang mau gue sampaikan kali ini sebenarnya ada 3 poin sebenarnya. 3 poin hal yang dulu gue dapat dari Agustinus Sidarta ini adalah apa yang mesti gue pegang, apa yang mesti gue jagain banget ketika gue jadi digital imaging artist. Tapi berdasarkan perjalanan waktu, gue pelajari lagi apa yang dulu disampaikan sama dia. Ini bukan berlaku untuk digital imaging artist saja, tapi berlaku juga untuk graphic designer, animator, segala macam pekerja seni lah. Apa 3 hal itu? Nah, Agustinus dulu pernah jelasin gue. Pertama adalah hal yang pertama harus dimiliki seorang pekerja kreatif adalah waktu. Kedua adalah proses. Ketiga adalah kualitas. Gue nyebutnya apa ya? Gue nggak punya nama khusus ya untuk 3 hal ini. Gue akan coba jelasin satu-satu sebentar lagi. Tapi mungkin gue bisa nyebutnya segitiga pekerja kreatif lah. Ya, ada waktu, ada proses, ada kualitas. Ini yang gue jagain banget sampai hari ini. Ini ilmu yang dalam banget gue dapetin dari Agustinus Sidarta dan gue pegang sampai hari ini. Nah, kita coba bahas satu-satu poin. Poin pertama adalah waktu. Waktu yang dimasuk di sini adalah mungkin sama bisa dianalogikan sebagai deadline, ya. Waktu. Oke. Disiplin waktu, bagaimana lu memanfaatkan waktu untuk kerja segala macam, nggak buang-buang waktu. Kalau misalnya deadline-nya hari Senin pagi, ya lu mesti atur waktu lu sedemikian rupa. Sabtu, Minggu mungkin tetap kerja, tapi kalau memang tidak mau Minggu terganggu, ya lu Sabtu harus genjot kerjaannya supaya cepat beres. Minggu lu bisa santai dan Sabtu lu kirim kerjaannya segala macam. Kemudian berhubungan dengan janji dengan klien, gitu loh. Lalu udah janji ke Senin, usahakan tepati Senin. Nah, kecuali in case misalnya di tengah jalan ada kesulitan, jangan ketika lu janji jam 8 pagi. Jangan ketika jam setengah 8 lu baru kasih tahu lu belum selesai. Tapi in case ada kasus karena filenya crash misalnya, atau filenya tidak bisa diolah, atau fotonya ada yang salah segala macam, paling tidak 1-2 hari sebelumnya lu udah kabari kliennya. Mas, Mbak, ini ada kesalahan file, tapi ini bisa diakalin, tapi saya minta tambahan waktu deh. Kemarin janji jam 8 pagi, saya coba sebelum jam makan siang atau sebelum jam 12 saya kirim. Itu enak kalau ngomongnya lebih jauh. Oh gitu Mas ya? Oke deh. Tapi jangan buat orang nunggu. Dia udah nunggu jam setengah 8, jam 8, jam 9, jam 10 lu gak ngirim-ngirim. Akhirnya jam 11 lu baru ngomong, oh iya sorry ini file crash segala macam. Ya itu klien pasti akan ngamuk pasti kalau dengan cara kerja kayak begitu, ya. Jadi itu waktu itu berhubungan dengan disiplin kerja lu. Bagaimana lu manage waktu lu, kapan lu makan, kapan lu tidur, ya, kapan lu janji sama klien. Nah, ini yang berhubungan dengan poin pertama, yaitu waktu. Yang kedua berhubungan dengan proses. Ada waktu, dan yang kedua adalah proses. Apa sih proses? Proses ini adalah bagaimana, ini agak mirip sama waktu kalau proses. Tapi kalau proses ini adalah bagaimana lu mencari pola kerja yang paling efisien. Contohnya begini, lu ada 40 foto yang harus diedit, ya, atau ada 40 desain Instagram yang harus lu kerjakan untuk digunakan bulan depan. Nah, deadline-nya akhir bulan ini. Kan nggak mungkin nanti 40-40-nya baru lu kirim di tanggal hari H-nya kan. Pasti lu jadi 5 lu kirim hari ini, besok jadi 3 lu kirim besok segala macam, ya kan. Nah, di situ prosesnya, gimana lu mengatur prosesnya agar ritme kerjanya enak? Bisa lu atur misalnya, lu kerjain yang paling gampang dulu. Misal dari 40 foto, wah ini yang gampang ada 25 nih. Udah,
Lu mulai dari 25 dulu. Paling nggak klien tuh ngelihat ada proses kerjanya, ada proses yang terjadi gitu loh. Dia dikirimin file tiap hari. Oh oke, diterima, oke diterima, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana lu cari cara kerja yang paling efisien. Jangan sampai lu muter tapi kualitas kerjaannya nggak nyampe. Gini, lu punya tim misalnya, file harus diseleksi dulu, di pad dulu, ya lu lempar ke tim pad. Sambil lu pad, lu kerjain apa yang bisa dikerjakan, ya kan. Nanti lu selesai ini, lu ambil dari temen lu kerjakan lagi segala macam. Kalau emang lu kerja pakai tim, ya lu atur sedemikian lupa proses kerjanya. Jadi proses ini berhubungan dengan cari cara kerja paling efisien dan paling tepat supaya hasilnya sesuai dengan waktu yang tadi poin pertama. Jadi saling berhubungan nih waktu dan proses. Jangan sampai lu kerja ngubeng-ngubeng begitu lama, ya kan, tapi nggak kelar-kelar, deadline molor segala macam gitu loh. Nah ini berhubungan dengan proses. Jadi ada waktu, kedua tadi ada proses. Nah masuk yang ketiga adalah kualitas. Lu sebagai pekerja kreatif masih punya standar kualitas yang bisa dipegang sama klien. Jadi gini contohnya, gue pernah dapat teori gini. Kalau ada klien udah repeat order sebuah project lu sampai 3 kali, artinya dipercaya sama lu. Makanya itu, supaya klien repeat order ke lu, ada proses yang mesti lu jaga, ada waktu yang mesti lu jaga, dan yang pasti ada kualitas yang mesti lu jaga. Karena klien percaya sama lu. Kerja sama si Reza cepet nih, kualitasnya juga keren, dan janjinya dia Maritain juga online on time terus. Shit happen, dia bisa ngabarin, bisa ini segala macam, bisa komunikasinya juga enak segala macam gitu loh. Itu kualitas. Jadi kalau pendapat gua berhubungan waktu, berapapun klien bayar, bahkan gratis sekalipun, lu tetap harus punya standar kualitas yang bisa dipegang sama klien. Jujur aja, sampai detik ini gue masih ngerjain foto-foto gratis, ya. Foto-foto gratis itu memang nggak semata-mata gue kerjain ya gratis kasih udah, nggak lah. Gue juga punya kepentingan di sana. Kenapa gue mau kasih gratis? Karena misalnya gini, kayak terakhir itu gue ngerjain foto gratisan, yaitu adalah foto CEO-nya sebuah bank swasta di Jakarta. Dia minta tolong fotonya dieditin, ada 3 biji. Nggak susah juga kok, beresin skin tone kulit, ngetoning background segala macem. Gue cuma butuh waktu sehari doang, 3-3 beres. Dan hasilnya buat dia keren, gitu loh. Dan itu gratis, pure gratis. Kenapa? Gue berharap suatu hari dengan ikatan yang dibangun kayak begitu, bisa jadi coba aja kalau ada foto bank kita, kasih ke Iqfar atau kasih ke iLinks misalnya segala macam. Itu ikatan yang gue jaga melalui kualitas tadi. Sekalipun dia gratis, berapapun dia bayar, kerjakan sesuai standar kualitas tuh. Jangan mentang-mentang orang gratis dikerjainnya asal-asalan gitu loh. Nggak kayak gitu juga, ya. Jadi tetap harus punya standar kualitas yang mesti dijaga. Atau gini, ada cerita di luar di sosial media yang pernah gue lihat, dan gue nggak setuju dengan hal ini. Dia bilang ada meme, ya. Dia bilang kalau mau bagus, cepet, jangan minta murah. Kalau mau murah, cepet, jangan minta bagus. Di iLinks itu tidak berlaku. Siapapun kliennya, berapapun deadline-nya, selama iLinks mampu, akan diterima dengan standar kualitas segitiga pekerja kreatif tadi, ya, waktu, kualitas, dan proses. Itu akan tetap dipegang. Nah, tipsnya gimana kalau misalnya kliennya udah mulai aneh-aneh? Dari awal negosiasi, makanya. Ini kita budgetnya sekian. Kalau memang nggak masuk, karena gini, gue nggak bisa nyalain juga kalau lu nggak bisa ngasih harga murah atau gratis, karena ada biaya produksi di situ. Mungkin kalau cuman desain, digital imaging bisa lah ngasih harga murah, karena itu jasa tanpa alat tempur yang aneh-aneh. Laptop, Wacom cukup. Tapi misalnya kayak videografi, harganya murah, ya kan? Lu harus sewa ini dan nggak nutup. Ya udah, lu berhak buat nolak karena nggak nutup biaya produksi lu. Gitu. Tapi kasusnya kalau misalnya walaupun nggak nutup biaya produksi dan nombok, tapi kliennya wah ini kayaknya buat portfolio keren nih, kenapa nggak kita ambil? Nggak salah juga, karena banyak teman-teman gue pekerja kreatif, videografer, desain grafis yang masih suka terima project gratis untuk portfolio, gitu loh. Untuk portfolio, misalnya gini, dia nggak pernah ngevideoin mobil merek A misalnya, tiba-tiba ada pemilik mobil merek A yang udah dimodifikasi keren, minta dibikinin videonya. Wah, kesempatan nih, kenapa nggak kita tag aja, dia boleh pakai videonya, kita boleh pakai portfolionya. Nah, portfolio itu kan nambah. Itu dia. Kalau mungkin lo jadi pegawai swasta, lo lulus S1 fresh graduate, yang terpenting buat lo adalah ijazah dan surat pengalaman kerja. Tapi buat pekerja kreatif, yang terpenting itu bukan ijazah. Yang terpenting adalah portfolio. Portfolio yang harusnya lu sudah kuasai 3 segitiga tadi.
ya, tiga poin segitiga tadi gitu loh. Karena portfolio mewakili jam terbang lo juga, itu yang penting. Jadi banyak juga kenapa Alex terima project-project gratisan bukan karena bego gitu, enggak, tapi kita ngelihat peluang di balik kerjaan kreatif tersebut. Wah, ini kliennya gede nih, buat portfolio oke nih segala macam. Nah, ya udah. Nah, jadi itu dia 3 poin tadi ini gue dapat dari berapa lama ya gue kerja di Agustinus ya? Kalau nggak salah dari 2004 sampai 2010. Ya, 6 tahunan gue kerja di sana. Ya, dia bisa gue bilang guru gue yang bisa ngebalikin titik hidup gue jadi digital imaging artist, menjebak gue dalam kehidupan digital artist yang penuh kesedihan ini. Pulang pagi, berangkat pagi, ya kan, begadang, tapi enggak lah. Rezeki orang beda-beda dan gue cukup mencintai pekerjaan ini. Salah satunya karena memang skill gue di sana. Kedua ya kerja juga santai-santai aja sih, walaupun kadang capek ya wajar lah. Kerja apa sih nggak capek? Lo open BO aja capek gitu kan. Akhirnya gue coba ngasih kesimpulan dan mudah-mudahan teman-teman bisa pakai di aplikasi yang di dunia kerja yang teman-teman geluti sekarang. Pertama tadi adalah waktu, ya, kerjalah sesuai manajemen waktu yang baik. Atur waktu kerja yang baik. Atur janji kerja yang baik dengan klien. Kalau udah janji di hari titik H, ya udah diatur, di manage waktunya. Kalau memang harus cari freelance, harus cari partner kerja segala macem, tarik. Yang penting klien nggak perlu tahu kayak gimana manajemen waktu kita. Yang penting dia taunya kalau kita janji hari Senin, ya hari Senin dikirim. Klien nggak bakal mikirin. Klien nggak bakal mikirin gimana lu mau jumpalitan kerja segala macam, mereka nggak akan peduli juga. Ya, itu waktu. Kedua, proses. Cari cara kerja paling efisien yang teman-teman bisa. Ya, misalnya kalau Photoshop ya mulai dari ngepet dulu, kemudian cari stock background, suruh teman si A cari stock background, ya kan. Kalian ngeditin ini, yang satu ngeditin ini, nanti kode final digabung segala macam bla 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 bla. Nah, itu dia. Ya, cari cara kerja yang paling efisien. Yang keempat adalah kualitas. Ini dia yang paling penting. Kualitas itu menentukan harga kalian. Kalau mungkin hari ini kalian dibayar dengan harga yang cukup murah, selama kalian bisa jaga kualitas dan punya ciri khas, suatu hari nanti bukan nggak mungkin harga kerjaan kalian itu bisa jadi 5 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat. Ya, yang penting jaga kualitas kerja kalian. Siapapun kliennya dan berapapun dia bayar. Kalau memang dari awal kalian nggak suka sama kerjaannya, jangan diterima. Jadi nggak ada tuh cerita nanti udah diterima kerjaannya ngedumel di belakang tulis status lah segala macam, wah klien anjing gitu segala macam, ya jangan juga. Oke, itu nggak baik. Itu nutup pintu rezeki kalian. Ya, takutnya gara-gara status kayak begitu, ya kan, ada orang yang udah pengen nawarin kerjaan yang nilai cukup besar, begitu status, wah ternyata si Iqbal attitude-nya kayak begini, males gue. Kenapa lagi proyeknya segala macam, khawatirnya kayak begitu. Oke? Selamat mencoba mengaplikasikan tips ringan gue ini. Kalau gue pribadi sih sudah membuktikan ini works. Gue share ke teman-teman Alex dan ini works. Ya. Selamat membuktikan. Selamat bekerja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.